Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motoristik, jumpa kembali di session wawancara. Hari ini kita coba sedikit membahas tentang Tahun Baru Islam. Karena beberapa jam ke depan kita akan memasuki Tahun Baru Hijriah, tepatnya peralihan dari 1444 ke 1445 Hijriah. Bersama kita telah hadir seorang ustadz rekan kita, Kang Ustadz Asep Robidin, seorang penceramah, merangkap juga seorang kepala sekolah, dan kebetulan teman alumni kami di Aliyah tahun 1992. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Akang aja ya? Iya. Alhamdulillah. Udah hampir beralih ini kan tahun, sebentar lagi Siap. maghrib nanti itu kita udah masuk Tahun Baru Islam. Jadi ya mau ngobrol nih, mau nanya-nanya. Siap. Kita mah nggak tahu nih kan masalah sejarah, nggak tahu banyak. Kira-kira yang ingin kita bahas, kira-kira hikmah atau sejarah dari tahun hijriah ini gimana? Silahkan. Terima kasih. Pertama, Tahun Baru Hijriah ini digagas oleh Umar bin Khattab. Oh, Ini dihitung dari sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tapi tahun baru itu adanya setelah Nabi wafat. Jadi waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada gagasan membuat tahun hijriah. Tapi kalau bulannya kan sudah ada. Jadi bulannya memakai bulan yang ada, makanya Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah, karena belum ada tahun hijriah. Nah, sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu digagaslah membuat tahun hijriah, karena waktu itu yang dipakai itu kan tahun Masehi. Tahun Masehi itu diambil dari sejak Nabi Isa kan. Nah, sehingga tahun hijriah ini sekarang sudah mau masuk ke 1445. Jadi ini hitungnya di waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau hitungannya dari Nabi masih hidup, karena dihitungnya dari hijrah Mekah ke cuma penanggalan di masa Khalifah. bukan penanggalan. Oh. Cuma tahun tahun. hijriah itu dicetuskannya oleh Umar bin Khattab waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah. iya. Jadi sebelumnya tidak ada, memakai Masehi aja, meskipun bulan-bulannya itu sudah ada. Karena kan bulan Ramadan sudah ada, haji sudah ada, kan itu. Tapi tahunnya yang belum ada pada saat itu. Makanya gagasan Umar bin Khattab membuat tahun hijriah, di samping juga ada tahun Masehi. Nah, ini hikmah bagi kita, meskipun kadang kita sendiri tidak tahu tanggal berapa hari ini di tahun hijriah, kan kadang tidak tahu juga. Kadang orang nggak tahu juga ya tahun Iya. hijriah itu. Kalau ngobrol, malah ngobrolnya tahun baru Islam kan itu. Padahal kalau saya lebih tepatnya tahun baru hijriah. Nah, meskipun banyak yang ngobrol tahun baru Islam atau tahun Islam, tetapi kadang juga tidak tahu sekarang itu bulan apa dan tanggal berapa. Ini kebanyakan juga tidak tahu, meskipun yang ngobrolnya tahun Islam. Nah, sehingga hikmah bagi kita sebenarnya kita bisa menghitung dari
karena memang Islam itu dari penanggalan menghitungnya di tahun Hijriah, baik mau puasa atau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan dari peredaran bulan. Kalau Masehi dari peredaran matahari. Nah, kita banyak hikmah dari tahun Hijriah ini karena kita mengingatkan dengan Idul Fitri, mengingatkan dengan bulan haji yang sebagian umat Islam melaksanakan ibadah haji, terus 1 Muharram, terus 10 Muharram, 12 Rabiul Awal, terus 27 Rajab, 17 Ramadan. Itu kan hari-hari besar Islam. Itu hari-hari besar Islam dalam 1 tahun dalam 1 tahun kalender itu yang dihitungnya di tahun Hijriah, tidak di tahun Masehi. Nah, sehingga kalau tidak ada tahun Hijriah, mungkin kita akan susah untuk menghitung hari-hari besar Islam ini. Karena kalau kita menghitung tahun hari besar itu, hari besar Islam ke Masehi, ini akan berubah tanggalnya, tidak akan sama karena perputarannya berbeda. Itu hampir 9 sampai 10. Jadi hari-hari besar Islam itu rujukannya tetap ke kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Oke. Jadi sedikit sejarah tentang awal mula ya pembentukan tahun Hijriah, mulai dari zaman Umari atau dari peristiwa hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Oke, terus kita kan kadang-kadang gini nih, kalau tiap tahun baru gitu kan mau Masehi mau Hijriah ada aja perayaan itu. Ya. Jadi ini gimana nih? Kalau bentuk-bentuk perayaan ada yang namanya pawai obor atau apa, ini sebaiknya gimana nih kita? Ya, selama itu kegembiraan kan. Kalau kegembiraan selama tidak melanggar, ya boleh-boleh saja. Meskipun jangan berlebihan kan itu. Ya, saya juga nggak tahu kalau Hijriah pakai obor terus Masehi pakai mercon dan pakai petasan, apa kembang api, ya, sama-sama api kan. Obor juga api, api juga api, petasan juga api, jadi sama-sama lah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tertib, gitu kan. Tertib, tidak mengganggu aktivitas orang lain. Di samping juga kalau tahun baru Hijriah itu kan maghrib pergantiannya, jadi tidak terlalu mengganggu terhadap aktivitas atau istirahat orang. Kalau masa itu kan jam 12 malam, jam 00, itu kadang juga bisa mengganggu orang lain. Meskipun ya akhirnya mah senang aja orang itu kan, bahkan ditunggu-tunggu sampai tidak tidur kan. Tapi kalau Hijriah itu kan maghrib, makanya biasanya maghrib itu pawai obor di mana-mana. Karena gini, Kang, kalau Masehi kan gemanya memang hampir mendunia ya, hampir di semua negara itu. Tipikal atau pola perayaannya hampir sama, jam 12 malam pesta kembang api. Nah kalau tahun baru Hijriah kayaknya gemanya gitu kan bisa agak beda gitu kan. Ya itu kan perbedaan tiap negara gitu. Karena memang mungkin Islam juga menghormati budaya. Jadi perayaannya sesuai budaya daerah masing-masing. Gitu. Nah sementara tahun Masehi ini hampir sama semua. Gitu. Di mana-mana kalau tidak petasan ya kembang api kan itu. Atau pawai. Kesannya kan lebih ke pesta gitu kan? Ya, kesannya lebih ke pesta karena memang Masehi ini diperingati oleh semua manusia. Kalau Hijriah itu kan oleh hanya umat Islam. Kalau termasuk umat Islam sendiri di tahun baru Masehi mah suka itu. Iya, sama. Jadi kalau Masehi itu semua umat memperingati. Kalau Hijriah ya umat Islam saja
itu pun tidak ada seragam. Beda. Cara memperingatinya beda-beda tergantung budaya masing-masing di daerah. Jangankan dengan negara lain, di Indonesia saja mungkin akan beda. Gitu. Nah sehingga ini yang memperingatinya hanya umat Islam. Ya seperti Imlek. Imlek itu kan pasti orang Cina. Tidak ada di luar Cina misalnya yang memperingati. Nah itu seperti itu. Karena banyak tahun itu hanya yang terkenal memang tahun itu Masehi dan Hijriah. Yang lainnya tahun-tahun lokal saja. Gitu. Ya bagus lah. Jadi umat Islam juga justru harus ya siap di tahun baru semacam ini, misalkan ngisi apa pengajian-pengajian Ya. atau kegiatan-kegiatan Islami yang lainnya gitu kan, macam-macam. Kira-kira lalu hikmahnya itu kan, hikmah ini kaitannya dengan refleksi situasi kondisi umat Islam sampai hari ini gimana? Ya banyak hikmahnya, termasuk tadi kita mengingat hari-hari besar karena ada tahunnya, gitu kan. Coba kalau tidak ada tahun Hijriah, mungkin kita tidak akan atau bahkan lupa mungkin kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kapan hari lahir Nabi, kapan Isra Mi'raj Nabi, kapan Nuzul Quran. Kalau tidak tahunya mungkin akan susah. Karena kalau dipakai dengan tahun Masehi, ya tadi itu akan berubah tanggalnya, tidak akan sama. Sekarang aja kan tahun baru Hijriah jatuh ke tanggal 19 Juli kan itu. Mungkin tahun kemarin itu di awal Juli. Nah, itu sehingga tidak sama, makanya sangat besar ini hikmahnya bagi umat Islam, karena umat Islam meskipun kadang lupa terhadap tanggal itu, tetapi ada yang ditunggu-tunggu. Kalau tahun-tahun atau hari-hari besar pasti tahu umat Islam, oh sekarang sudah tanggal misalnya 1 Muharram, oh sekarang sudah tanggal 12 Rabiul Awal, atau bahasa kita 12 Maulud kan itu. Nah itu jadi banyak hikmahnya bagi umat Islam, karena kita lebih mengenang dan mengenal hari-hari besar Islam adanya di tahun Hijriah ini. Untuk nyambut tahun baru ini kira-kira ada amalan nggak? Apa ya, mau puasa kayak apa, baca doa atau baca Quran atau apa baiknya, apa tafakur tadabbur alam atau gimana? Yang penting mengingat lah. Mengingat ya. Apapun kegiatannya, kalau saya apapun kegiatannya, yang penting hati kita tetap mengingat Allah kan. Karena kegiatan itu yang tadi itu berbeda-beda. Karena saya yakin kalau diajak pengajian juga pasti mau, tetapi pengajian ini kan hampir tiap minggu juga ada. Nah justru di tahun baru ini yang dipakai budayanya yang sudah kadang dilupakan oleh umat Islam sendiri. Makanya ada pawai obor kan gitu. Meskipun minyak tanah agak susah sekarang kan gitu. Nah sehingga saya kira apapun kegiatannya tidak jadi masalah, yang penting tidak melanggar aturan syariat dan hati kita tetap mengingat kepada Allah. Itu apapun kegiatannya silahkan. Ya. Jadi intinya sobat motoristik menjelang umat Islam pergantian tahun baru Hijriah atau Islam, ya silahkan diperingati dengan berbagai cara mungkin. Iya. Tapi semua dalam konteks beribadah, konteks merefleksi, mengingat kepada Allah. Itu sebagai zikir kepada Allah, kemudian juga sebagai bentuk tafakur ya. Tafakur atau refleksi dan kontemplasi kita. Dan yang lebih penting adalah bagaimana momentum pergantian tahun ini dijadikan sebagai peristiwa untuk memperbaiki kualitas pencapaian ya, baik secara pribadi maupun kelompok ya. Ini ada tambahan bahwa yang penting kita tadi itu kan mengingat itu dikir lah.
Kalau dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihu bukratan wa asila. Dzikir itu terbagi tiga. Oh. Yang pertama dzikir oleh hati. Dzikir oleh hati itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dimanapun bisa untuk dzikir dengan hati. Yang kedua dzikir dengan lisan. Nah, dzikir dengan lisan ini yang harus memakai waktu dan tempat. Misalnya setelah sholat. Jadi nggak baik kita jalan-jalan di jalan Allahu Akbar itu nggak baik. Bukan termasuk orang yang baik. Berlumpangan di jalan pakai lisan Allahu Akbar itu tidak pada tempatnya. Cukup oleh hati aja. Kalau yang demo itu suka ada. Nah, itu juga demo menyalah. Itu sudah menyalahi sebenarnya. Tapi itu kan untuk membakar semangat. Giro. Tapi sebenarnya ya jangan sampai kita tarik dengan Allahu Akbar karena dibayar gitu. Oh, janganlah. Itu jangan. Jadi tadi gimana? Zikir itu tiga. Yang pertama oleh hati, yang kedua oleh lisan, yang harus ada tempat dan waktu. Yang ketiga dzikir oleh anggota badan. Di anggota badan itu apa yang dilaksanakan oleh kita sehari-hari itu bentuk dzikir kepada Allah dengan syarat perilaku kita tidak melanggar syariat. Usaha kita, bekerja kita itu bentuk dzikir kepada Allah. Makanya apapun, makanya kan dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia itu tugasnya ibadah. Sehingga ada yang menanyakan, terus usahanya kapan? Usaha itu bentuk ibadah. Jadi usaha itu bentuk ibadah kepada Allah. Makanya itu yang disebut dengan dzikir oleh anggota badan. Makanya apapun yang dikerjakan oleh kita itu harus menjadi ibadah kepada Allah. Itu makanya kita tugas manusia itu hanya ibadah. Sehingga apapun yang dikerjakan itu harus menjadi ibadah. Nah, itu dzikir oleh anggota badan. Peran niat di situ ya. Nah, di situ niat. Makanya kita keluar dari rumah bagusnya kan kaki yang kanan, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah. Itu dalam bentuk dzikir oleh anggota badan. Oke. Terakhir nih, Ya. saya kalau mengingat waktu gitu kan, apakah itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai tahun, katakan bahkan abad atau milenium. Jadi saya teringat surat Al-Asr itu kan. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Jadi tolak ukur kita di situ ya. Iya. Tolak ukur Karena pergantian kita. waktunya Al-Asr ini. Ya. Gimana? Itu bukan pergantian waktu. Itu hanya sumpah kan itu. Wal asr itu demi masa. Meskipun ada yang mengartikan demi asar itu, ada yang mengatakan asar sudah lewat, maghrib belum nyampe. Itu menggambarkan usia dunia kan itu. Nah, itu dalam kecelakaan semuanya kan gitu. Manusia itu kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Iman itu tadi juga ada yang iman hati, iman lisan, iman arkan atau perbuatan anggota badan. Dalam hati, jadi meskipun yang penting iman itu dalam hati sebenarnya. Dalam hati, karena lisan itu hanya membantu ketenangan hati. Tapi lisan ini gambaran juga dari hati. Dengan arkan dan dengan anggota badan kita, makanya perlu ilmu, iman itu. Ilaladina wa amilu sholihat, amal soleh. Pasti kalau dalam Al-Quran amanu kan itu kesananya pasti amilu sholihat.
Jadi iman dan amal soleh. Karena apa? Iman tanpa amal soleh juga rugi. Amal soleh tanpa iman sia-sia, tidak ada bekas bagi kita. Makanya yang paling pertama iman, yang kedua amal soleh, wa'amilus solihat, wa tawassaw bil haq. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran. Bil haq itu dari Allah. Al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi hak itu dari Allah. Kebenaran, benar itu dari Allah. Baik itu dari Allah. Kalau kebaikan kita, kebenaran kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dengan yang lain, kan itu. Jadi kalau ngaji itu baik dan benar, itu siapa yang baik itu, apa penceramah atau panitia atau tukang sound, itu kan banyak gitu. Banyak rentetannya. Tidak bisa berdiri sendiri karena ngaji sendiri tidak ada mustami juga nah itu makanya kebaikan manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, harus terus melibatkan orang lain. Nah hak itu kalau orang tidak menerima hak itu orang sombong. Orang sombong itu batrul haqqi wa ghamsunas, menolak kebenaran dan menganggap enteng terhadap orang lain. Itu orang sombong. Atau watawassaw bisabr. Nah, yang terakhir itu saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar itu ada 3, ada sabar ala taat, sabar ala musibah, dan sabar ala maksiat. Sabar ala taat, kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar ala musibah, kita sabar dalam menghadapi cobaan musibah. Sabar ala maksiat, kita harus sabar menghindari kemaksiatan. Nah itu bukan melaksanakan ya, jadi menghindari kemaksiatan itu sabar. Nah sehingga kalau orang sudah iman, sudah amal soleh, sudah saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran, itu orang yang akan baik, orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti tidak sabar orang. Nah itu jadi kita ini harus selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, terima kasih Kang Asep. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa perpindahan waktu ini sesuai dengan salah satu surah yang tadi kita bahas, ya. Al-Asr tadi, jadikan momentum pergantian tahun ini untuk memperkuat keimanan, gitu. Ya. Kemudian kualitas diri, kualitas umat, kelompok, wa'amilus sholihah, gitu. Dan tadi saling menasihati, ya. Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kira-kira demikian, Sobat Motoristik. Selamat menyambut tahun baru Hijrah 1445 Hijriah. Semoga keimanan kita, amal soleh kita, persaudaraan kita, rasa kemanusiaan kita, rasa kebangsaan kita semakin bertambah baik, sehingga mencipta kebahagiaan, keselamatan, kesenangan, ketenangan bagi kehidupan. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Mohon.